Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita pertama-tama seperti biasa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Untuk Sekar, bagaimana kabarnya hari ini Sekar? Ada kendala? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Untuk Mita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menanyakan pertama-tama tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang news item text, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah teks berita. Siapa yang pernah belajar tentang berita sebelumnya? Baik itu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira apa itu berita? Coba Bapak tanya salah satu. Bapak tanya Sekar. Sekar, apakah Sekar tahu apa itu berita? Teks berita spesifiknya? Iya tahu Pak. Tidak tahu. 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 Iya. Apa itu berita? Teks yang menginformasikan pembaca pada suatu peristiwa yang terjadi. Teks yang menginformasikan pembaca tentang suatu berita atau informasi yang terjadi. Oke, itu menurut Sekar. Sekarang coba Bapak tanya Uul, Mudatul Ulfa. Berita adalah suatu informasi yang disampaikan media kepada masyarakat. Oke,
Nanti kalau sudah selesai bicara, itu mikrofonnya langsung dimatikan. Kalau mau bicara, dihidupkan. Oke, supaya tidak terjadi kendala teknis. Oke. Oke, tadi menurut Muda adalah berita itu adalah coba bisa diulangi penjelasan Muda dari tentang berita. Berita adalah informasi yang disampaikan media kepada masyarakat. Informasi yang diberikan oleh media kepada masyarakat. Oke. Kemudian Bapak tanya kepada Firman. Menurut Firman, what is news item according to your opinion? Oke, answer. Can you answer it, Firman? Bingung. You are confused. Okay. If you are confused, I'm going to ask Siti Ardela. Siti Ardela, what is the definition of news item? Apa itu news teks berita menurut Dela? Silakan. Informasi direct update. Yes? Apa? News item Oke, I can hear suaranya kurang jelas. Coba diulangi lagi. Mikrofonnya dihidupkan. News item adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa hari ini. Baik, mungkin cukup itu. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu teks berita. Dalam bahasa Inggris itu disebutkan news item text. Jadi, oke. Sebelum kita lebih lanjut ke materi kita selanjutnya, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang spoken news atau berita yang diucapkan atau berita-berita yang sering kita tonton di televisi, tapi yang ini berbahasa Inggris sesuai dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan ditunggu. Kemudian setelah itu sambil kalian menonton, itu kalian perhatikan dan kalian analisa. Kalian diskusikan apabila ada pertanyaan terkait dengan berita itu. Nanti akan Bapak putar beberapa kali. Welcome to the Voice of America's Newswords. In December 2019, health experts became aware of a fast-spreading virus in Wuhan, China. Coronavirus. The new coronavirus may have started in a market that sold wild animals. It has spread to 6 continents, causing more than 3,000 deaths. The disease has been named COVID-19.
A coronavirus belongs to a large family of viruses. It enters the body through the nose or mouth and passes into the lungs, causing illness. In humans, coronaviruses are usually spread by drops of fluid put into the air from an infected person. Welcome to the Voice of America's Newswords. In December 2019, health experts became aware of a fast-spreading virus in Wuhan, China. Coronavirus. The new coronavirus may have started in a market that sold wild animals. It has spread to 6 continents, causing more than 3,000 deaths. The disease has been named COVID-19. A coronavirus belongs to a large family of viruses. It enters the body through the nose or mouth and passes into the lungs, causing illness. In humans, coronaviruses are usually spread by drops of fluid put into the air from an infected person. Welcome to the Voice of America's Newswords. Okay, enough. That is the origin of COVID-19. Itu adalah berita dari VOA News tentang asal usul dari apa? Corona. Oke, asal usul dari corona, the origin of coronavirus. Okay, I'm going to ask Mita, what do you think about the news item video that have been presented? Apa pendapat atau mungkin ada yang Mita ingin tanyakan tentang video tersebut? Silakan. Kenapa corona cepat menular ke orang yang memiliki penyakit misalnya saja seperti asma? Kenapa corona cepat menular kepada orang yang menderita penyakit asma? Oke, itu Ya. pertanyaannya berkaitan dengan video. Oke, mungkin yang lain ada yang bisa menjawab kenapa corona itu, di situ tadi disebutkan bahwa corona itu cepat menyebarnya melalui apa? Melalui hidung dan mulut. Melalui hidung dan mulut. Ya, melalui hidung dan mulut, yaitu area pencernaan, ya, area bernapas manusia. Area bernapas manusia yaitu hidung. Jadi orang yang asma seperti kita tahu, mereka memiliki seperti yang kita tahu dia berkaitan dengan pernapasan. Nah, corona ini menyerang pernapasan, rongga pernapasan kita. Makanya orang yang kena asma itu cepat, rata-rata orang yang kena asma itu banyak yang meninggal. Ya, itu terkait dengan pertanyaan dari Mita. Nah, di sini di video tersebut Bapak mau tanya kepada si Mudatul Ulfa. Di situ tadi disebutkan asal muasal dari corona. Ya, asal muasal corona. Kira-kira menurut Mudatul di mana? Ya, apa fungsi dari video itu tadi? Fungsi dari informasi itu tadi untuk kita sebagai masyarakat, fungsinya apa? Social function-nya, fungsi sosial dari video tersebut yang menginformasikan tentang asal-usul corona dan cara penyebarannya. Menurut Mudatul, bagaimana menurut Mudatul? Silakan.
Menurut saya, fungsi video yang disampaikan tadi untuk menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penyebaran corona dan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Oke, good job. Bagus sekali penjelasannya. Ya, itu fungsi sosialnya. Mungkin ada pendapat dari yang lain, dari Syahduari. Ya, dari Syahduari. Apa kira-kira fungsi sosialnya dari teks berita itu tadi? Itu fungsinya untuk kita kira-kira menurut Syahduari apa? Asal muasal dari corona itu tadi. Silakan. Agar kita waspada supaya hidup kita sehat, terjaga dari kebersihan, dan selalu tidak berkerumunan serta menjaga jarak dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Oke, terima kasih Syahduari. Satu lagi kita minta kepada siapa kira-kira yang mau mengemukakan pendapatnya tentang video yang telah kita tonton tadi. Kita minta Sekar. Menurut Sekar, apa kira-kira itu tadi fungsi sosialnya dari berita yang telah ditampilkan? Silahkan Sekar. Fungsi beritanya untuk memberitahukan masyarakat tentang bagaimana virus corona menyebar dan memasuki tubuh kita. Jadi dengan adanya berita itu masyarakat bisa tahu kalau virus corona itu bisa menyebar dari berbagai hal. Misalnya orang yang sedang bersin atau sakit gitu tuh harus dijauhi. Dan terus memakai masker karena virus corona bisa menyebar dari udara. Ya udah. Oke, terima kasih. Applause for Sekar. Oke. Good job. Then after that Bapak akan menjelaskan materi tentang struktur kemudian fungsi sosial dari text news item. Oke, sudah terlihat atau belum? Nah, oke, materinya the material we are going to discuss, we are going to learn today is about news item text. And then after you learn this material, you will be able to, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu untuk yang pertama, first, comprehend social function, generic structure, and language feature of news item text. Jadi, yang pertama setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu memahami, comprehend, fungsi sosial, struktur generik, dan language feature, fitur kebahasaan dari news item text. Itu yang pertama. And then the second,
you will be able to identify social function, generic structure, and language feature of news item text. Jadi setelah mempelajari ini, kalian akan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur generik, dan fitur kebahasaan dari teks news item. Nah, what is news item text? Kita minta satu orang untuk membacakan pengertian dari news item yang ada di layar. Kita minta kepada Sekar untuk membacakan teks yang ada di layar. Ya. Pengertian dari news item teks, silahkan. News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy of importance. It refers an important event that should be known by many people. Okay, thank you. What is news item? News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It reports an important event that should be known by many people. Jadi news item itu, berita itu adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari itu atau hari sebelumnya. Ya, kejadian itu dapat dinyatakan bernilai berita atau penting. Newsworthy itu bernilai berita, or important, penting. Jadi news item itu kebanyakan dia adalah fakta yang ada di lapangan. Nah, itu dijadikan berita. It reports an important event that should be known by many people. Jadi news item itu melaporkan kejadian penting yang supaya diketahui oleh banyak orang. Itu pengertian news item text. Dan generic structure, main event. Nah, generic structure dari news item itu yang pertama main event atau kejadian utamanya apa. Nah, dia menceritakan recounts the event in summary form. Menceritakan kejadian dalam bentuk ringkasan. Ya, biasanya dia berada di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama. Kemudian yang kedua, generic structure yang kedua, elaboration. Nah, elaboration itu terdapat background, latar belakang dari ceritanya, partisipan, orang-orang yang terlibat di dalam, waktu dan tempatnya. Nah, di sini dijelaskan what happened, apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat di dalam itu atau objeknya apa, dan kemudian in what circumstance atau berada di lingkungan mana, di waktu yang mana. Itu elaboration. Nah, generic structure itu ada 3. Yang ketiga, resource of information, sumber informasi. Nah, kalau elaboration itu biasanya dia berada di paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga itu biasanya dia berada di akhir. Itu namanya resource of information, sumber informasi. Nah, sumber informasi di sini contains comment by participant in, mengandung komentar dari orang yang terlibat di situ, witnesses to, orang yang menyaksikan, and authorities expert on the event. Jadi dia bisa mengandung komentar apabila pelakunya masih hidup. Tapi kalau pelakunya tidak hidup lagi, misalnya terjadi jatuhnya pesawat
Jadi meninggal semuanya di situ. Jadi peserta orang yang di dalam tidak bisa memberikan komen. Otomatis informasi didapatkan kepada dari orang yang menyaksikan, witnesses tuh yang menyaksikan. Kemudian di situ authorities expert, ahli yang berwenang. Misalnya Menteri Perhubungan misalnya itu. Nah, ini generic structure. Then next, communicative purpose, tujuan komunikatifnya. Nah, yang pertama itu to tell reader or listener. Jadi berita itu tujuan komunikatifnya itu to tell readers, memberitahu pembaca, readers, listener, pendengar. Nah, apabila or audiences, berita itu biasanya dia ada berupa teks, kemudian video, kemudian audio. Audio itu kira-kira apa? Coba si Trimonika. Berita yang berbentuk audio, yang didengarkan saja itu seperti apa kira-kira? Contohnya. Seperti di radio. Di radio. Oke, benar, di radio. Kemudian Fadila. Kalau memberi tell readers, yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, Fadila, tutel memberitahu readers, pembaca. Kalau memberitahu pembaca, itu kira-kira beritanya berbentuk apa? Berbentuk teks. Oh, berbentuk teks, oke. Benar. Oke, to tell readers, listener, or audiences about event or incident that are considered important. Jadi memberitahu orang, pembaca, pendengar semuanya tentang kejadian atau insiden yang itu dinyatakan dikategorikan penting atau bernilai berita. Oke, next. Social function. Social function. Yang pertama, to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi fungsi sosialnya secara umum nanti secara spesifiknya tergantung berita tersebut. Jadi memberitahukan pembaca tentang berita atau kejadian yang bernilai berita atau penting. To present information, menyajikan informasi yang itu dikategorikan penting. Itu fungsi sosialnya. Lebih spesifiknya itu nanti tergantung teksnya. Misalnya teksnya tentang jatuhnya pesawat Lion Air. Itu fungsi sosialnya otomatis memberitahukan kepada masyarakat luas tentang jatuhnya apa? Pesawat tersebut. Oke. Next. Nah, ini language features-nya atau ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan dari news item text ini yang pertama itu dia using action verb. Jadi dia menggunakan kata kerja aksi. Contoh di sini crash ya atau crash, hit dan lain-lain. Hit memukul, crash itu atau terjadi tabrakan, menabrak, crash. Itu action verb. Kemudian yang kedua itu using saying verbs atau menggunakan kata kerja yang menyatakan. Contohnya said or stated, menyatakan atau dinyatakan. Nah, itu sama artinya. Kemudian yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga, dia menggunakan passive voice atau kata mungkin kalian sudah belajar tentang passive voice. Passive voice itu misalnya Firman, misalnya apel dimakan oleh Firman. Nah, itu passive voice. Apel dimakan oleh Firman. Itu bisa dibalik, passive voice. Firman memakan apel. Firman memakan apple itu active voice namanya. Artinya kalimat aktif. Passive voice itu kalimat pasif. Jadi subjek objeknya berada di depan, apelnya berada di depan, apel dimakan oleh Firman, itu dimakan. Jadi itu. Nah, contohnya di bawah ini, such as
The hotel was investigated by the police. Hotel itu diinvestigasi oleh polisi. Was investigated itu passive voice. Jadi dia rumusnya kata to be, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, ciri kebahasaannya. Using adverb of time, place, and manner. Nah, jadi dia menggunakan kalimat kata yang pertama time itu seperti today, yesterday. Nah, itu apabila today berarti kejadiannya pada hari tersebut. Hot atau hot news. Yesterday atau berita-berita yang sudah lama. Tapi dia berbentuk fakta. Kemudian place. Biasanya dia menggunakan outside. Outside artinya di luar. Here di sini. Manner. Dia menggunakan manner seperti beautiful, beautifully, carefully, or happily. Oke, nah ini ciri kebahasaan yang ini selanjutnya itu dia menggunakan using simple present tense and using simple past tense. Using simple present. Jadi dia menggunakan present tense. Kalian sudah belajar kan tentang present dan simple past ini? Sudah, Pak. Sudah. Nah, berarti kalian sudah tahu kalau present itu dia sekarang, simple past itu sudah lampau, sudah terjadi. Nah, kemudian coba kita perhatikan teks ini. Sebentar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Yang ya materinya sudah Bapak upload juga di Google Classroom. Itu bisa kalian baca untuk memahami lebih dalam. Sebentar. Oke, selanjutnya coba kalian bacakan teks berita yang sudah ada di lembar kerja kalian tentang final examination. Ya. Bergantian membacanya. Final examination soon will be held. Final examination test has been done in 2 months. This test will determine all of Indonesia's students are worthy of not to pass the school based on experience of the last years ago. There are so many students worried about the difficulty of the test. They're crying over time before and after the test. Oke, thank you. Next. Selanjutnya. In the elementary school, number of students that failed reaches hundreds in all of the schools around Indonesia. At least about 698 children do not pass this test. This figure dropped dramatically from the previous year, which reached
874 children. Meanwhile, the number of students who did not pass even worse that touched the figure of 749 years ago. This is due to a mismatch to shine exam with questions test. Oke, terima kasih. Thank you. Next, selanjutnya. Generally, the problem is due to the fear of students in the will be tested on the exam, but this can be overcome if the student is able to prepare its work in terms of both learning materials and mentally. Thank you. Then the last, terakhir, Bapak minta membaca paragraf pertama. Silakan Firman. Ujian akhir ujian telah dihitung mundur dalam 2 bulan. Tes ini akan menentukan semua siswa Indonesia layak atau tidak lulus sekolah. Berdasarkan pengalaman setahun lalu, banyak siswa yang khawatir dengan kesulitan ujian. Mereka menangis seiring waktu sebelum dan sesudah ujian diadakan. Okay, thank you Firman. That is the translation. Oke. Itu yang Firman bacakan itu adalah terjemahannya. Bagus terjemahannya. Silahkan Firman coba bacakan paragraf terakhir, tapi yang bahasa Inggrisnya. Bacakan. Generally, the problem is due to the fear of students in the will the tested on the exam, but it can be overcome or if the student is able to prepare itself in terms of both learning material and mentally. Thank you Firman. Oke, selanjutnya coba kalian analisa teks tersebut yang itu tadi. Kalian analisa apa saja yang kalian temukan. Nanti Bapak tanya satu-satu. Fungsi sosialnya apa, teks tersebut, kemudian generic structure-nya, seperti yang kalian lihat tadi, perhatikan tadi generic structure-nya apa saja yang ada di situ. Minimal satu orang itu satu menyebutkan. Kemudian language features-nya, ya language features-nya apa saja, ciri-ciri bahasanya di situ apa saja, yang simple present itu apa, cirinya di situ, itu nanti kalian sebutkan. Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Coba kalian perhatikan dulu. Silakan matikan mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, kalian analisa. Nanti Bapak tanyakan. Oke, silakan.
Oke, baik. Ah, tadi sudah diberikan tugas untuk menganalisa teks news item yang sudah ada di lembar di bahan ajar. Silakan satu-satu dari kalian untuk mengemukakan hasil analisa kalian terhadap teks news item yang sudah diberikan tersebut. Kita mulai, silakan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Sekar. Iya, Pak. Generic structure of news item atau struktur dari teks berita dari final examination will be held. Strukturnya dari main event itu ada di paragraf 1 karena menceritakan kejadian dalam bentuk ringkasan. Kalau struktur elaboration ada di paragraf 2 karena menceritakan latar belakang dan menguraikan apa yang telah terjadi. Dan resource of information itu ada di paragraf 3 karena mengandung komentar atau pendapat dari penulis dan umumnya yang terjadi di masyarakat. Oke, baik. Kita minta kepada Firman untuk menjelaskan analisanya berkaitan dengan fungsi sosial dari teks yang sudah disajikan. Di sini menginformasikan bahwa banyak siswa yang ketakutan tidak lulus dalam ujian. Oke, baik. Kemudian kita minta kepada Mita. Menurut Mita, dari hasil analisa tadi, apa fungsi sosial dari teks yang sudah disajikan? Silakan dijelaskan. Explain what have you found in the text. Fungsi sosialnya yaitu memberitahukan bahwa banyak siswa yang ketakutan tidak lulus ujian. Okay, thank you, Mita. Okay, applause for Mita and for Firman and then for Sekar. Okay. And then tugas yang terakhir itu sudah Bapak upload di Google Classroom. Itu ada teks di sana, silahkan kalian analisa dan kalian jawab di form Google Formulir berkaitan dengan teks news item. Silahkan kalian isi, silahkan kalian buka Google Classroom dan kalian isi, kalian jawab tugas yang ada di sana.
Oke, baik, sudah ada satu orang yang mengumpulkan. Silakan yang lainnya untuk mengumpulkan tugasnya dari hasil analisanya tentang mengidentifikasi fungsi sosial. Mana kertas Bapak di sini tuh, diambilkan dong dari sana. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, nanti tugasnya silahkan diselesaikan di Google Classroom. Kita lanjut ke penutup saja karena waktu kita sudah mau habis. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita merefleksikan dulu terlebih dahulu. Kita ulas, kita berikan kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini. Oke. Di akhir nanti Bapak akan menyimpulkan. Sebelum Bapak menyimpulkan, silahkan kalian coba menyimpulkan dulu tentang materi kita pada hari ini. Bapak minta kepada Sekar. Coba Sekar simpulkan, berikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini dan apa yang Sekar dapatkan dari materi hari ini. Silahkan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu bahwa teks berita merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat karena dengan begitu masyarakat bisa tahu berita-berita yang terjadi di luar sana yang berita penting yang terjadi yang tidak diketahui masyarakat di luar daerah tersebut. Okay, thank you Sekar. Good. And then oke, yang terakhir Bapak minta kepada Mita untuk menyimpulkan apa yang Mita dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang saya dapatkan pada pembelajaran kita hari ini bahwa teks berita itu sangat penting untuk semua orang. Jadi orang yang tidak tahu bisa mengetahui berita tersebut tanpa ada di tempat kejadian. Oke, thank you very much.
Oke, materi kita itu seperti yang kita tahu hari ini tentang text news item, itu teks berita. Teks berita yang mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa teks berita itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu event atau insiden yang bernilai berita atau penting, baik itu pada hari itu atau hari sebelumnya yang sudah lampau, tapi dia masih bernilai berita. Nah, itu adalah teks berita. Setiap hari kita pasti melihat, menonton di televisi ada berita, kemudian di surat-surat kabar media online itu banyak berita, bahkan di Facebook juga sering kita lihat berita. Jadi itu banyak berita-berita yang penting yang bukan hoax. Ya, jadi berita yang bukan hoax. Jadi berita itu fakta, bukan hoax. Hoax itu berita yang dibuat-buat. Ya, berita yang dibuat-buat. Oke, itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Silahkan kalian selesaikan tugas di Google Classroom supaya Bapak bisa berikan nilainya nanti. Oke, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk leave meeting. Terima kasih.